bersama saya Pak Sitorus. Mari kita kembali belajar dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya demi masa depan. Walaupun belajar di rumah, kita tetap mengejar mencari ilmu-ilmu yang baru melalui belajar pada saat ini. Mari kita belajar tentang sifat-sifat operasi bentuk akar. Ada 5 di sini sifat operasi bentuk akar yang harus kamu pahami, lalu kamu hafalkan, dan sifat-sifat ini sangat membantu kamu nanti di dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bentuk akar. Perhatikan sifat pertama, ini operasi penjumlahan. Ini akarnya akar pangkat N dari C, ini pun akarnya akar pangkat N dari C, jadi dia sejenis. Kalau dia akarnya sejenis, maka koefisiennya langsung ditambahkan. Ya, sama halnya seperti ini. Nah, 3x tambah 2x hasilnya 5x. Ini kan sejenis, sama-sama x. Jadi faktor yang sama keluar, lalu 3 dan 2 dijumlahkan, makanya dapat 5. Ini pun begitu, ini faktor yang sama keluar, ini faktor yang sama keluar, lalu koefisiennya dijumlahkan. Ya, ingat ya, dapat dioperasikan dengan ini penjumlahan kalau akarnya sejenis. Untuk sifat kedua pun berlaku pada operasi pengurangan ini. Ini sejenis ya, akar pangkat N dari C, ini pun akar pangkat N dari C. Jadi tinggal mengurangkan A dengan B. Ini dia hasilnya. Untuk operasi perkalian, nah ini walaupun variabelnya beda, walaupun angkanya beda di dalam akar itu, ini bisa dioperasikan langsung A kali B nih. Ya. Bisa langsung dioperasikan walaupun berbeda dia. Jadi sama halnya dengan ini kali B, hasilnya A B ya, bisa langsung dioperasikan. Yang penting ini akarnya harus sama yang di dalam ini, sama-sama N dia ya. Yang berikutnya operasi pembagian. Ini pun sama-sama N ya. Ini pun bisa dilakukan seperti ini, A per B ya. Jadi mengerjakan ini bisa seperti ini. Dan sebaliknya mengerjakan yang seperti ini bisa dilakukan bentuknya seperti ini. Ya, sama juga dengan ini. Kalau nanti bentuknya seperti ini bisa juga dirubah kepada bentuk seperti ini nanti ya. Nanti dalam contoh soal akan kita perlihatkan. Nah, sekarang yang 4 ini, nomor 4 ini bisa kita ambil contoh, misalnya akar 16 per akar 4. Kalau kita cari akar 16 kan 4, akar 4 kan 2, hasilnya 2 ya kan. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini sama juga. Akar 16 per 4. Hasilnya sama. Ya. Jadi, ini 16 dengan 4 bisa langsung dimasukkan ke dalam. Hasilnya sama, sama-sama 2 dia. Makanya rumus ini berlaku. Untuk sifat kelima, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A itu sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Akarnya bisa 3 kali nanti, tinggal mengalikan ini aja. Ya. Contohnya nih. 16. Ini akar 16 4. Akar 4 2. Kalaupun langsung kita cari ini kan 2, ini 2 kali 2 4 dari 16. Hasilnya 2 juga. Sebab 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan 16. Jadi sama ya. Jadi ini dikalikan dengan ini
4 ya. Ini kan ada 2 ini. Udah ketetapan bahwa walaupun nggak ditulis, di sini ada angka 2. Makanya ini dibaca akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari 16. Ya, jadi ini ada angka 2-nya. Walaupun nggak ditulis tapi ada angka 2. Selain angka 2 harus ditulis ya. Itulah beberapa contoh yang bisa membuktikan sifat pada operasi bentuk akar. Bisa hapus. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa contoh di sini. Untuk nomor 1, lihat nih, ini sejenis, ini 2, ini 2, di dalam juga sama angkanya 3, berarti ini sejenis, berarti bisa disatukan, dijumlahkan, faktor yang sama keluar, ini dijumlahkan dengan ini ada angka 1 ya. Atau cara cepatnya akar 3 kali 2 ini, akar 3 kali 1 ini ya, 2 tambah 1 3, ini tetap di belakang. Ini pun sejenis pengurangan ya. Jadi tinggal mengurangkan 1 dengan 6, 1 kurang 6 negatif 5. Nomor 3, 36A sama dengan, ini kita uraikan 36 kali A, akar 36 kali akar A. Akar 36 itu kan hasilnya 6 ya. Ini enggak ada yang bulat hasilnya, tetap aja ditulis. Maka hasilnya ini adalah yang ini. Nomor 4, akar pangkat 3 dari 8/1000. Sifat 4 tadi ya, ini kita uraikan jadi pembagian seperti ini. Maka ini dicari dulu, ini hasilnya 2, ini hasilnya 10 ya, tahu ya. Ini kenapa 2? Karena 2 kali 2 kali 2 kan 8. Ini 10, kenapa 10? Karena 10 kali 10 kali 10 kan 1000. Nah 2/10 itu kan 0,2. Nomor 5, akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 64. Ini 2, ini 3. Tadi sifat yang kelima kan tinggal mengalikan ini aja. Berarti 3 kali 2. Ini dia. Dari 64, berarti akar pangkat 6 dari 64 hasilnya 2. Karena kalau ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali, ini hasilnya ya. Banyak lagi contoh soal, usahakan berlatih sebanyak mungkin. Yang terakhir, ini ada merasionalkan penyebut bilangan bentuk akar ya. Jadi kalau ada pecahan, itu yang penyebutnya dalam bentuk akar seperti ini dia, akar 5, maka ini harus disederhanakan. Ini enggak rasional ya, enggak boleh di bawah atau enggak boleh penyebut itu dalam bentuk akar, dia enggak rasional. Nah supaya dia rasional, maka akar 5 ini harus dihilangkan akarnya ini. Nah caranya bagaimana? Kita buatlah seperti ini, 3 per akar 5, ini tadi soal kali 1. 1 itu adalah akar 5 kali akar 5 per akar 5. Kenapa? Karena kalau dikalikan nanti yang bawah ini, akar 5 kali akar 5, ini kan akar 25. Akar 25 itu kan 5, dia sudah bulat. Kalau di atas tidak masalah, ada akar, yang di bawah yang tidak boleh dalam bentuk akar. Ini hasilnya. Ini sudah rasional karena penyebutnya sudah dalam bentuk bilangan biasa, bilangan bulat ya. Tidak ada lagi akarnya. Nomor 2, 10 per 5 kurang akar 3. Ini nanti harus hilang ini akarnya. Nah bagaimana caranya? Maka kita akalilah, supaya hilang ini akarnya, tentu harus kita kali dengan 5 tambah akar 3. Kenapa? Lihat nih di atas ini ya. Ini kalau kita kalikan 4 kali, ini pelajaran kelas 7 ya. Kalau kita kalikan 4 kali, A kali A, A kali negatif B, B kali A, B kali negatif B, hasil terakhirnya nanti ini dia. Ya. Pokoknya ini harus dihafal. Ini sama, ini pun sama, sama-sama B. Ini aja yang berbeda, ini tambah, ini kurang. Maka hasilnya nanti A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kalau kita kalikan ini dengan ini, maka hasilnya nanti
5 kuadrat seperti ya, 5 kuadrat kurang akar 3 kuadrat. Jadi 5 kuadrat itu kan 25. Akar 3 kuadrat itu kan akar 9. Nah, kita lihat lagi yang di bawah. 25 ini akar 9 kan 3, kan sudah enggak ada lagi akarnya. Kalau yang di atas tidak masalah, tetap dalam bentuk akar pun tidak masalah. Jadi ini kalikan 10 kali 5 tambah akar 3 ini dia dikalikan ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ini hasilnya. Yang bawah ini. Nah, sekarang supaya lebih sederhana lagi kita kerjakan ini 22. Lalu ini kan sudah berbentuk perkalian 10 kali. Berarti kalau dia berbentuk perkalian bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2. Bagi 2 5, ini bagi 2 11. Ini hasil terakhirnya. Ya, jadi yang di bawah tidak lagi dalam bentuk akar, sudah rasional ini. Ingat ya, tadi ini kalau kurang maka nanti kalikan dengan kawannya yang berbentuk tambah, ini angkanya sama, tandanya aja yang beda. Ya, begitu caranya. Karena memenuhi ini dia tadi, ini tambah ini kurang kan, supaya bisa A kuadrat kurang B kuadrat. Kita lihat contoh yang lain. Ini penjumlahan sejenis dia, berarti udah bisa langsung ini. 3 tambah 5 kurang 1. Nih. Akar 7-nya tetap aja di belakang. 3 tambah 5 8 kurang 1 7. Nah, nomor 2 ini enggak sejenis. Ini kan akar 2, ini akar 8, ini akar 18. Jadi kita harus akali supaya sama angkanya ini. Maka akar 8 ini kita rombak menjadi 4 kali 2. 18 ini kita akali lah menjadi 9 kali 2. Jadi tadi 4 kali 2, ini 9 kali 2. Jadi sudah ada angka 2, angka 2, angka 2 kan. 4 ini bisa keluar nanti dia akar 4. Akar 4 kan 2. Nah, ini kan. Ini tadi kita uraikan dulu akar 4 kali 2 itu kan akar 4 kali akar 2. Ya, seperti sifat 3 tadi. Ini akar 9 kali akar 2. Akar 9 kan 3. Nah, kita kalikan seperti biasa. 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. Maka hasilnya 5 kurang 4 tambah 12. 13 akar 2. Jadi ingat ya, harus sama dia jenisnya, akarnya, baru bisa ditambahkan. Nomor terakhir. Ini nomor terakhir. Ini dia, ini lihat nih. Berarti nanti harus hilang akarnya ini. Ya, harus hilang. Nggak boleh penyebutnya dalam bentuk akar. Maka kita akalilah. Supaya nanti hilang, kita kalikanlah dengan 1, di mana pembilang dan penyebutnya sama ya. Ini kan 1 ini. Cuma tandanya harus beda. Supaya nanti kalau dikalikan ini dengan ini sesuai dengan ini dia. Nih, nampak ini ya. Nih. Oke. Kita kalikanlah A kuadrat kurang B kuadrat hasilnya ini kan. Berarti akar 6 kuadrat ini. Akar 2 kuadrat ini dia. Jadi di bawah enggak lagi dalam bentuk akar. Kalau yang di atas seperti biasa. Akar 6 kali akar 6. Akar 36 kan 6. Akar 6 kali akar 2. Akar 12. Akar 2 kali akar 6. Akar 12. Akar 2 kali akar 2. Akar 4. Akar 4 kan 2. 6 tambah 2 8. Ini ada 2 ini sejenis ini kan. Ada 2 dia. Kemudian kita uraikan lagi. 8 itu kan 4 kali 2. Berarti bisa keluar 2-nya. Karena 2 kali 4 8. 2 kali ini dia ya. Per 4. Kenapa kita keluarkan? Supaya nanti ini berbentuk perkalian. Ya. Berbentuk perkalian, jadi ini bisa dicoret, dapat 1 ini 2 kan, makanya hasilnya ini 4 tambah akar 12 per 2. Tapi akar 12 ini masih bisa diuraikan lagi, jadi harus sampai sekecil-kecilnya. Akar 12 itu kan akar 4 kali 3 nih kan, kita uraikan lagi nih menjadi seperti ini. Oh maaf, ini akar 3 ya. Saya bagusi dulu. Ini akar 3. Nanti di catatanmu harap dibagusi, ini akar 3 ya. Ini akar 3.
Ini akar 3 ya. Jadi hasil terakhirnya sekarang sudah nampak di sini. 4 tambah 2 akar 3. 2 ini dari ini. Akar 4 kan 2 ya. Akar 3 ini. Per 2. Nah sekarang ini bisa keluarkan 2. Karena ini kan 2 kali 2. 4 ini kan. Bisa keluar 2. Jadi 2 kali 2 4. 2 kali ini dia. Nah kenapa kita keluarkan? Supaya ini bisa mati. Seperti tadi ini. Ini mati. Tersisalah ini 2 tambah akar 3. Ya cukup gampang. Yang penting diingat. Kalau ini kurang, ya kalikanlah dengan bentuk sekawannya yang tambah. Ini aja. Ya, kalau ini tambah, ini harus kurang. Harus memenuhi sifat ini tadi. Tambah, ini kurang. Nggak boleh sama ini. Ini tambah, ini kurang. Atau ini kalau ini kurang, ini tambah. Supaya berlaku rumus A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu semangat belajarnya dan tetap berlatih. Salam matematika dari saya, Pak Stur.